Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kedapatan ini ya, bukan kedapatan sih, ada tamu istimewa gitu, Mister Engineering. Mungkin sosok beliau sangat menginspirasi sekali. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau. Mungkin saya lebih tua mungkin dari umur, tapi dari segi pengalaman wah dia jos. Mungkin sekarang kita ingin sharing-sharing tentang seputar motornya dia, seputar motor-motor ini ya. CB Herek di belakang saya ya, ini CB Herek sudah injeksi ya. Kita akan membahasnya tentang cara kerjanya, terus bagaimana langkah-langkah pembuatannya, dan mungkin dari pembiayaannya. Sekedar ingin sedikit bocorannya. Mungkin langkah awal ini gimana Mas? Langkah awal untuk Pembuatan itu yang harus disediakan apa saja gitu loh. yang pertama itu duit, Mas. Iya. Ya untuk langkah-langkah awal karena kita convert Iya. ke karbu to inject itu kalau di karburator kan sistem konvensional kan cuma ada dua, tinggal pengapian sama karburasi ya udah selesai ya. Cuma kalau di convert ke injeksi itu ada beberapa tambahan. Ya mungkin yang karburasinya kita ganti throttle body ya. Ya throttle body, terus nanti untuk pengapian atau CDI-nya nanti tergantikan oleh ECU atau ECM. Cuma nanti di injeksi ada beberapa part-part yang tambahan seperti sensor-sensornya, karena di injeksi sendiri sudah saya bilang lebih simpelnya sudah serba semi otomatis lah, otomatis ya. Semua tersistem. Ya, pakai data sistem. Dan harus sinkron satu sama lain. Sinkron sama lain. Ya ibaratnya otak kita lah. Nggih. Kita mau minum, ya kayak di sistem injeksi sendiri kan kita mau minum, kayak karburator tinggal minum tinggal ke vakuman kan. Kalau injeksi kan tidak hanya ke vakuman saja ya. Kita mau minum, yang menggerakkan apa ya, tangan. Mulai dari otaknya ada ECU kan. Terus mulai dari hidung, mau minum, temperatur kayak gimana, kan semuanya ada sensornya. Butuhnya berapa, asupan minumnya. Misalnya kita cara dasarnya lah. Ya, ada standarisasi. Ya kayak seperti throttle body itu wajib. Terus ECU, terus sensor-sensornya seperti kalau tinggal kita pakai bawaan motor apa yang mau dipakai. Kalau kepunyaan CBR atau Yamaha Fiction atau R25 dan semacamnya. Itu terserah yang pingin buat ya. Yang namanya injection itu kan dia langsung menggunakan semprotan injektor ya. Iya. Pasti membutuhkan namanya pompa, fuel pump. Pompa bahan bakar. Nah, mungkin itu saja sih untuk kebutuhan pokoknya. ECU, throttle body, sensor-sensor dan fuel pump. Dan sekarang kita pengen tahu di area magnet kita pakai apa, terus gimana cara merubahnya, karena kalau di sistem penggabutan karburator itu kan hanya ada satu Mas, tonjolan pulsernya kan untuk hanya menghidupkan koil saja. Tapi kalau untuk yang injeksi itu prosesnya gimana? Gitu, monggo. Kalau untuk magnet sendiri bebas kita pakai apa saja. Yang penting kita harus tahu dasar-dasar yang namanya pick up ataupun juga yang disebut dengan CKP ya. Sensor CKP, crankshaft position. Di sini tetap pakai pulser biasa yang kaki dua. Karena pulser apa ini? Mio apa? Mio ini. Oh, pakai Mio. Yang dua kabel kepunyaan Jupiter. Oh ya, kan modelnya sama, cuman lebih besar dikit lah. Tinggal kita mau pakai ECU apa gitu kan. Kalau pakai ECU ini contoh kan pakai ECU CBR. Iya. Untuk tonjolan kita buat sendiri. Kita sesuaikan dengan CBR. Tapi juga ngitung dari diameter magnet juga. Oh. Terus tonjolan itu entah di berapa derajat, nutupnya, bukanya, itu apakah disamakan dengan punya CBR juga? Kita enggak, karena
saya sendiri kan ini convert bukan motor standar. Oh, nggih. Kalau motor standar mungkin kita tinggal nyamain, cuma tetap nggak belum tentu langsung bisa. Nggih. Karena kita perhitungan mulai dari stroke up-nya, mulai dari bore up-nya, terus yang paling penting itu di overlap nokennya. Itu sangat berpengaruh. Sebenarnya ada 3 poin penting untuk convert injeksi karburator to inject itu ada 3. Yang pertama itu kita menemukan timing pengapian, timing injektor sama durasi noken as, itu saja sebenarnya. Itu mungkin selain part ya, itu tuh poin-poin ketika kita sudah masuk di ranah untuk membuat atau mau ngidupin lah, istilahnya mau ngidupin motor tersebut. Kita menemuin timing injektornya timing injektor, terus habis itu timing pengapian, baru durasi noken asnya. Karena bagi saya, karena saya nggak tahu juga ya, karena saya juga nggak dapat ilmu secara secara teori nyata. Secara teori nyatanya kan saya nggak tahu memang ya. Langsung praktek. Ya, saya prakteknya. Praktek kita mencari sambil berjalan gitu maksudnya. Tapi saya biasanya selalu pakai ilmu logika saja. Nggih. Kalau seperti tadi yang durasi noken as, kok bisa kita harus durasi noken as itu kok sangat berpengaruh di motor konvertan kayak gitu. Bagi saya sangat berpengaruh, Mas, karena kita kembali ke rumus standarnya, atau kita kembali patokan ke CBR itu di noken asnya durasi noken asnya berapa gitu kan. Apalagi yang DOHC kan. Ini pakai SOHC kan. Terus di situ overlapnya terlalu kecil kan kalau di CBR. Gimana saatnya terlalu besar gitu kan. Jadi sangat berpengaruh, karena mulai dari langkahnya udah dihitung lagi kan ya. Kapan titik ledaknya, kapan titik semprotnya. Nah, kalau kita membayangkan kayak gitu susah. Makanya di situ kita membutuhkan mapping. Oh, perlu di mapping ulang. Ya, di mapping ulang. Karena ulang lah. Kapan titik ledaknya? Yang namanya standarnya CBR berapa stroke-nya? Sedangkan pakai motor-motor SOHC kayak gini, Herek atau CB pasti up. Ya, ketika up itu kan udah kayak gini. Seandainya dibikin standar titik ledaknya sekian dengan overlap kecil, overlap titik lainnya seperti ini. Ketika di stroke, gak mungkin dia sama di sini, pasti akan lebih ke tinggi atas, dan lebih ke bawah. Derajatnya juga akan berubah juga. Tinggal nanti kita pakai ilmu perbandingan saja, perbandingan dari standar ke CC CBR kan 150. Nah, ini kan sebagai contoh CBR, terus ini CC berapa ini? CC 230-an, 233 ya. Itu kita bikin rumus perbandingan saja gitu kan. Kita naik berapa persen, kita ulang, berarti naiknya 5 berapa persen. Kalau saya sih lebih ke ini, stroke up yang saya pakai itu stroke dibagi overlap kayak gitu saja untuk menentukan titik pengapian, titik ledaknya. Kalau di motor saya sendiri nggak tahu kalau punya orang karena setiap orang pasti mempunyai punya teori dan praktek yang berbeda-beda. Bener. Cuma yang saya sering kerjakan di bengkel, saya pakai rumus kayak gitu. Saya juga nggak tahu nemu di mana, yang penting saya buat. Tapi setelah dipraktekkan hasilnya ternyata ya alhamdulillah berhasil semuanya gitu kan. Yang penting kan hasilnya. Ya. Kadang beda dengan sebuah pekerjaan, tapi yang diharapkan hasil yang kesamaannya sama. Jadi boleh kita mengerjakan dengan cara ini, tapi yang penting kan hasilnya. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih cepat dan lebih akurat dan lebih presisi dan lebih detail. Oke, mungkin untuk ini perlu teman-teman kalau memang pingin yang sinau lebih dalam lagi tentang konsep ini, ya mari kunjungi langsung di bengkelnya Mas Eros di Kediri ya. Ini mumpung lagi di sini, kita buat video, kita sekedar sharing. Saya banyak inspirasi dari beliau. Dari YouTube dia sudah lebih jauh dari saya. Saya banyak belajar dari dia, dari perbengkelan juga seperti itu. Karena jujur saya masih pemula lah
untuk diinjeksi ataupun herek-herek ya. Nah, jadi untuk banyak herek ya. kalau untuk area Jember, waduh, herek-herek terus. Helikopter ya, banyak helikopter. Helikopter itu. Landas, lepas landas. Iya. Mungkin untuk pembiayaannya ya Mas. Pembiayaan untuk buat, kalau dari mesinnya mungkin kita agak hitung. Dari buat dari sistem karburator ke injeksi. Baik itu dari komponen magnet, pulser, pekerjaan, terus dari part-partnya itu sampai memakan biaya berapa, sama ongkos-ongkosnya itu berapa. Misalnya ada teman-teman area Jember yang ingin buat CB ataupun Mega Pro ataupun apa yang mau dibuat ke injeksi, itu sampai dana yang dipersiapkan itu berapa gitu. Untuk masalah harga itu relatif. Nggih. Relatif dan setiap tempat berbeda, dan setiap daerah akan berbeda harga. Cuma kita lebih tepatnya apa ya? Sekarang udah banyak yang Garap buat iya, injeksi sih banyak. Misalnya kesampian berapa lah? Berapa kalau Wah, jangan kalau ke saya. banyak garapan ya? Dengan garap komputer engineering Bu. Intinya dimanapun bisa. Apa kalian garap, yang terpenting hargai sebuah karya. Nah, ya. Bukan tinggal pasang, atau yang biasanya kan anak-anak sekarang ini senengannya PNP gitu. Nah, ya benar. Kalau beli PNP di aftermarket Banyak. marketplace banyak. Iya. Tinggal beli rangkai sendiri, cari tutorial di YouTube gitu kan. Bisa kan. Cuma kalau kalian udah masuk di bengkel, contoh bengkel sini atau bengkel sana, mau garap kayak gitu, Mas kok mahal? Hargailah sebuah proses. Nah, sebuah karya. Hargai sebuah karya dan hargailah sebuah proses. Terkadang mungkin ya teman-teman mungkin pas garap di sana, wah di sana mahal. Ya kita juga hitung-hitung juga ya. Bengkel sana itu kira-kira ngontrak apa enggak? Nah, pertama. Terus punya nama apa enggak? Ya. Brand lebih ke branding. Punya nama apa enggak? Terus punya apa tadi? Kontrak apa enggak? Karyawannya gimana? Terus di daerah mana? Perkotaan apa? Perdesaan. Daerah desa. Harus menentukan nilai ekonomi. Ya, jadi Waktu tidak setempat. bisa tiba-tiba langsung mengejudge suatu, wah sana mahal, oh sana murah. Nah, ingat, sebagai bangsa Indonesia yang cerdas, beli spare part atau beli apapun spare part yang berkualitas. Nah, itu Jangan asal-asal wah kono murah. Intinya saiki garap roto-roto njaluk murah selamat. Dana 300 njaluk stroke abur apa tuh. kayak quotes itu loh Mas. Pingin banter irit ya numpak celeng toh. Yo numpak CB injeksi saiki Mas. Nah, Numpak iya. celeng lagi di celeng larang. CB injeksi ini lebih irit. Dan CB ini sudah nyampe di mana aja Mas? Masih Sumatera. Masih lintas Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Kalau ke titik 0 timur Masih belum. belum ya. Selanjutnya. Gitu. Cuman daerah Jawa, Sumatera. Tinggal ke titik 0 yang ke timur ini masih belum nyampe. Ya kembali lagi ke harga itu Ke tadi. harga. Hitung-hitung apa ya Mas ya? Nek ngarani kuwi. Bondone ngeriset iku. Betul. Orang tuh ngeriset tuh tidak hanya 1 kali 2 kali, pasti banyak memakan Menemukan selain kegagalan juga, waktu, biaya. Cuma kalau mau pengen garap sendiri banyak sekarang, atau pengen di tutorial banyak di Iya YouTube. bener. Atau mau garap injeksi. Cuma nek gak enak yo Yo, sambat. resikonya sendiri. Resiko sendiri. Ya dimulai lagi dari awal lagi. Pasti kayak gitu. Nah kita kalau ngitung mulai dari spare partnya, kayak spare part throttle body pasti teman-teman tahu lah, hitung sendiri throttle body berapa, kabel set, kabel body, nanti belum lagi dirangkai ulang, dirapikan kembali, full pump berapa, ngelas untuk di tangkinya berapa, terus ecu berapa, remapnya, terus untuk bubutnya, mencari biaya ininya, titik pengapiannya. Wes ngene wes kasarane wes
5 juta 6 juta lah wis gitu aja sudah. 7 juta gak cukup ya toh gitu. Ya seperti itulah, karena apa ya, ya kalau mau cari yang murah banyak, Ya. tapi cari yang berkualitas. Oke, bener. Oke Mas Eros, terima nuwun sudah hadir di tempat saya. Mudah-mudahan perkenalan kita dan pertemuan kita ini menjadikan kita tambah menjalin sebuah ikatan menjadi saudara di dunia maupun di akhirat, dan semoga persahabatan ini bisa membawa kita ke jenjang-jenjang selanjutnya. Banyak sharing, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, dan untuk yang mau sharing-sharing monggo bisa ke Mas Eros. DM IG-nya juga Eros Chandra nggih. Dan Mr. Engineering kalau untuk yang ada butuh kaos ataupun noken-noken custom bisa di Mas Eros juga. Gitu. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang banyak. Semoga ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga untuk otomotif Indonesia demi kemajuan kita. Marilah kita jalin silaturahmi, kebebasan untuk bersosial, dan juga sharing bersama antar sesama mekanik. Jangan buat sebuah perbedaan untuk kita. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.